As-Sakandari, wa ila Syekh Mursi, wa ila Hadrati Abu Hasan As-Sazili, wa ila Hadrati Sultan Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Baghdadi, wa ila Syekh Abdul Karim As-Samani, Syekh Ahmad bin Tijani, wa ila Hadrati Sabil Wilayah Syekh Arsyad Al-Banjari, wa ila Hadrati Syekh Abdul Somad, wa ila hadrati Syekh Abdul Wahab Bugis, wa ila hadrati Guru Kasful Anwar bin Haji Ismail, wa ila ruhi Syekh Sarwani Abdan Bangil Maygu, wa ila ruhi Guru Sarwan Sarani, wa ila ruhi Guru Saman Mulia, wa ila ruhi Guru Saman Jalil, wa ila ruhi Syekh Mursyid Murabi Habibi Guru Zaini bin Abdul Ghani, Ustaz Abdul Ghani, wa jami ustadz wa mu'allimina sabili jazati radhiyallahu lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima wal khatimi lima sabaqan nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala qadrihi wa miqdaril azim. Rabbana zidna ilma warasna fahma qala musannifur rahim wa nafa'na bi ulum bidar amin wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wa daral akhirati wa isalatal jahli an-nafsi wa an sayyidil juhali wa ahya adini wa baqal Islam wa syukra ala nikmatil akri wa syatil badan. Pertama dan utama, hendaknya kiranya kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang mana kita masih diberi nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam dan iman, terkhusus nikmat kesehatan. Ben lihat di berita di Jawa, daur, kena COVID, macam-macam tingkah. Alhamdulillah kita Allah beri kesehatan. Bentuk syukurnya kesehatan pian gunakan untuk ilmu Allah ridho. Semoga hal ini penyebab COVID tidak masuk ke daerah pian, amin. Dan tidak kena kepada kita dan keluarga kita, amin. Dan saudara-saudara kita, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawatuhu wa salamunya Allah semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan, terkhususkan kepada manusia pilihan Allah yang telah memperjuangkan risalah Islamiyah dengan mengorbankan waktu, tenaga sampai nyawa keluarganya. Itu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa ila jamil ummati ila yaumiddin. Ulun ampun maaf, minta ampun, minta ridho kepada beliau-beliau yang terhormat, para sesepuh bini sepuh, para habaib yang hadir di tempat ini. Tiada lain kita silaturahmi, belajar berimbe. Semoga majelis kita dengan satu niatan, thalabul ilmi silaturahmi tanzilu rezeki wal umri, amin. Alhamdulillah majelis kita dihadiri masyarakat, dihadiri umarok dan ulama dan para habaib yang jarang terjadi di mana-mana. Pak Camat datang, semua pembekal datang. Alangkah indah, alangkah bagusnya majelis kita. Siapa yang hadir di majelis, kemudian untuk ilmu niatan silaturahmi, tanpa ilmu pun janjinya Nabi, rezekinya ditambah, umurnya panjang. Ketika Pak Camat, Pak Bakal datang sama umatnya datang, Masya Allah, Insya Allah setahun 2 tahun kampung pian Marabahan ini baldatun thayyibatun warabun ghafur, amin. Komandannya sudah datang, gampang aja, giring lainnya, makmur pian, jujur di hati, makmur. Nah ini makanya alhamdulillah saya berpesan semoga hal ini istiqomah, hal ini terus menerus. Apalagi kita dihadiri habaib, beliau Habib Ali datang, lama tak jumpa sama beliau, datang juga alhamdulillah, senang hati. Jadi lengkap kita, habibnya ada, ulamanya ada, umaroknya ada, kemudian masyarakat ada, yang sugih ada, walaupun sembunyi-sembunyi tidak tahu di mana. Nah, semoga bisa nanti memberi masukan seberatan sesuai dengan porsi dan pangkatnya masing-masing. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, kitab Hikam yang kemarin. Sangat bagus ini, maka perhatikan benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iza fataha, sampai situ ya. Iza fataha laka wajah, iza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha angkola bi fathil hamzati amaluka ay bikillati amalika. Bahasa kitanya gini. Iza fataha, ketika Allah telah menghendaki pian, laka pian, siapa saja dikehendaki. Iza fataha laka, ketika Allah menghendaki engkau, wijhatan minat ta'arufi, untuk mendapat makrifatnya Allah. Fala tubali ma'aha anqala bi fathil hamzati amaluka ai bikillati amalika. Maka Allah tidak akan memandang amalmu walaupun sedikit. Jadi kalau Allah menghendaki seseorang ini mau jadi makrifat, Allah tidak pandang bulu walaupun amalnya sedikit. Tidak mesti yang makrifat itu orang yang beramal riyadhah berhalwat, tidak mesti. Saya ulang, ini kitabnya ini. Ada tulisannya. Saya ulangi, orang yang dikehendaki makrifat kepada Allah itu tidak harus orang yang tekun ibadah, berkhalwat. Ada orang yang sedikit amal ibadahnya tapi dikehendaki Allah, tapi ada sebabnya tuh, kayak enak dipadahi sebabnya ini. Dipadahi sebabnya. Jadi jangan heran orang ada sekolah ini tapi harap ilmunya. Nah ini dikehendaki Allah. Cuma jarang. Cuma ada. Saya ulangi lagi, jadi iza fata'alaka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qala bi fathil hamzati amaluka ay bikillati amalika. Ketika Allah menghendaki seseorang akan dikenalkan makrifat kepada Allah Ta'ala, maka Allah tidak memandang amalnya orang itu sedikit kan banyak, sedikit tidak menjadi masalah. Allah menghendaki. Bapak Ibu yang saya hormati, makrifat itu penting. Waktu itu saya ngaji sama Abah Sekumpul. Nanti sampean buka insyaallah di surat Ar-Rahman enggak salah, ayat 46 enggak salah. Waliman maqama rabbihi jannatani. Waliman maqama rabbihi jannatani. Ar-Rahman sampai buka nanti 46. Waktu itu saya sudah ngaji di Jawa dalam kitab namanya Tajul Muslim. Kemudian dijelentrehkan, saya terpukau oleh Abah Sekumpul. Waktu itu saya ingat, waliman maqama rabbihi jannatani, bermula siapa yang mengetahui Allah atau makrifat, maka dia akan mendapatkan sorga dua. Nah, ini penting. Sorga itu sifatnya yang paling besar dua, Pak. Yang paling besar dua. Satu, nggak ada sedih. Kalau ada sedih bukan sorga. Di sorga itu sifatnya dua. Satu, nggak ada sedih. Yang kedua, minta apa saja belum ngomong terwujud. Ini yang sifatnya paling menonjol sorga ini. Saya ulangi, sorga itu dua. Tidak ada sedih. Yang kedua, setiap yang meminta sesuatu belum ngomong terwujud. Di ayat itu Ar-Rahman 46, bujurkah sampai lihat di Quran itu. Siapa orang yang makrifat kepada Allah Ta'ala, maka dia mendapatkan sorga dua. Disinilah ulama berbeda pendapat makna sorga dua. Ada insyaallah saya buka tafsir Tajul Muslim dan saya mendapat namanya taukid, keyakinan yang paling kuat ketika saya ngaji sama Mbah Sekumpul. Surga dua itu katanya ada yang mengatakan surganya jin dan manusia. Ada ulama satu, mufasir satu. Kemudian ada yang mengatakan surga yang memang menjadi haknya, dan kedua surga bonus katanya. Ada yang mengatakan itu ulama nomor dua. Ada yang mengatakan surga ini yang paling mutamat. Surga itu ada di dunia dan di akhirat. Ini dikuatkan waktu itu saya baca kitab tafsir Tajul Muslim.
bahwa sepakat ulama itu paling banyak menafsiri ayat itu surga dua itu adalah yaitu dunia, di surga di dunia dan surga di akhirat. Kemudian Bapak Ibu, saya masih ragu-ragu itu. Ketika saya ngaji di Abah Sekumpul waktu itu, lupa tahunnya, saya masih ingat benar. Beliau nerangkan bahwa sepakat ulama menafsiri ayat waliman maqama rabbi jannatani, ada surga dunia, surga akhirat. Wah, mantap saya, mantap. Jadi ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, di dunia ini ada surga. Saya ulangi, ternyata di dunia ini ada surga. Kemudian saya tidak tinggal diam, saya buka-buka kitab. Maka akhirnya saya menemukan satu hadis. Iza marortum, dan ketika kamu sedang berjalan-jalan, kemudian kamu mengetahui kebun surga, maka masuklah kamu. Ada hadisnya itu. Kemudian apa kebun surga itu ya Rasul? Maka dikatakan yaitu Raudhatul Jannah. Itu adalah yang ada di Raudhah mana itu Madinah. Itu dulu kebun surga. Allah sampaikan baina mimbar ila apa namanya? Baina mimbar ila baiti Nabi, kan itu miryadil jannah. Jadi ada hadis yang sahih bahwa antara mimbar dan rumah Nabi itu adalah baina mimbar dan kubur Nabi itu adalah pertamanan surga. Kemudian saya buka kitab, saya penasaran kenapa dikatakan kebun surga. Ternyata dulu ketika Nabi itu hidup ada ashabus suffah. Ashabus suffah itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang mondok sama Nabi, termasuk Abu Hurairah. Dia ingin hidup bersama Nabi, ngaji mondok, tidak pulang. Termasuk Abu Hurairah. Ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, saya buka sejarah dan saya pendinggalan kitab-kitab yang ada. Ternyata Nabi itu kalau mengaji di sekitar antara mimbarnya Nabi dan kuburnya Nabi. Nah, sedangkan hadis, kalau kamu berjalan-jalan kemudian menemukan kebun surga, masuklah. Apa itu? Majelis ilmu, majelis dzikir. Sehingga disimpulkan, oh ternyata surga dunia itu adalah majelis ilmu. Maka barang siapa yang duduk di majelis ilmu, majelis zikir, majelis ilmu, Pak. Kenapa? Karena zikir itu maknanya zakra yuskiru zikron, zakaro. Ini maknanya ingat, telah ingat. Yuskiru zikron. Segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah namanya zikir. Cuma afdhalu zikri falam anu qaulu la ilaha illallah. Pian mandang mendung, mandang hujan, ingat Allah, zikir itu. Pian duduk mengaji ini ingat Allah semua, majelis zikir semua. Intinya yang dikatakan zikir itu yaitu perkara yang mengingatkan kita kepada Allah, namanya zikir. Apa itu? Ya majelis ilmu, ilmu agama maksudnya. Maka ujar Nabi, kalau kamu melihat ada majelis zikir, majelis ilmu, masuklah, itu kebun surga. Lihat di kebun surga, ternyata di Raudhah tempatnya majelis ilmu. Sehingga Raudhah itu tidak cuma di Madinah saja. Setiap majelis ilmu yang ada gurunya bersanad, maka itulah Raudhatu Miryadil Jannah, termasuk di sini. Maka ujar Abah Guru, ini menyontohkan nih. Ini antaulah ben ini. Nah, kayak selang. Air itu bisa keluar dari sini, masuk sini, keluar sini. Ini air putih
keluar putih, air susu, keluar susu, air gula, keluar gula. Kalau hendak masukkan air putih supaya keluar ke sini, harus lewat sini. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, kalau pian ingin masuk surga di akhirat, lurungnya surga di dunia majelis ilmu. Siapa yang tidak mengaji, tidak menuntut ilmu, berarti tidak bisa masuk surga karena lurungnya tidak ada. You understand? You understand? Saya ulang ibu-ibu, bapak-bapak, orang tidak akan bisa masuk surga di akhirat kalau tidak melewati surga dunia, karena jalannya seperti selang itu. Tidak bergoro. Paham benar? Oh, kayak itu. Maka orang kalau ingin mendapat surga dunia harus berilmu. Bapak Ibu, khairun nas, khairul dunia wal akhirah ma'al ilmi. Kalau ingin bagus dunia akhirat pakai ilmu, enggak ada. Jadi gubernur, bupati ku orangnya stupid, goblok, enggak ada. Membakal aja minimal ijazah SMP atau SMA, enggak ada. Kada sekolah, buta huruf enggak ada. Harus pintar. Lihati. Makanya tafsirnya dalam satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Tafsir layak rifun. Tafsirnya ibadah yang berdasarkan ilmu. Sebab ibadah tanpa ilmu, ujar Zubat, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang beribadah tanpa ilmu, amalnya ditolak dan dikembalikan. Nah, ujar Subat Ibnu Ruslan. Pian beribadat tanpa dasar ilmu pasti dikembalikan. Pian bahai pandireja, buktikan. Oke, gue buktikan. Ibu banyak 7 bukti. Gue buktikanlah. Pian nukar Avanza, kredit pulang, DP-nya 30 juta. Kada punya ilmunya, nyopir langsung starter gas, weng. Apa kabar? Apa kabar? Jion pian. Gak ada ilmunya, nyopir gak ada ilmunya. Nukar Avanza kredit pulang, langsung begayanya, buka pintu depan, starter gas, weng, bengyer, wassalam. Itu contoh tanpa ilmu berbuat. Udah ilmunya jangan berani, kan bisa nyopir. Dari ilmunya selamat, ikan bisa, pada kada selamat tuh, selamat lagi, lihat itu. Itu contoh, bukti. Maka semua ibadah harus berdasarkan ilmu. Mun pian kada kawa 4 orang berilmu, selamat. Pandiri jual pen bahaya, buktikan bahaya. Oke, gue buktikan. Contoh nih, Pak Camat Inyak punya mobil Expander sih, mobilnya gak kaleng-kaleng sih. Habis itu yang punya ilmunya nyopir Desiden. Kita kada punya nyopir, umpat Desiden. Pak Camat, umpat aku nah di jembatan Rumpiang sana ulun. Pian umpat Siden. Nyaman orang umpat tuh nyaman, Pak, nyaman. Pertama, kada nukar bensin. Nah, ya kalau, oi, ya kalau. Kadang-kadang Pak Camat, panas Pak Camat AC. Oke, jar Pak Camat. Inyak pinam bos bener, numpang padahal. Pak Camat panas, asik gana lipang. Oke, biar Pak Camat. Habis itu Pak Camat, musik. Oh, musik. Apa musik? Wah, Sibian. Nisa Sibian. Wah, disuruhnya Pak Camat yang punya mobil pulang. Nyaman bahasa ngedengarkan Nisa Sibian. Kada nukar bensin juga.
kada umpat bayar pajak setahun. Umpat lah bayar. Mun rusak kada nukar spare part. Orang itu kada berisiko nyaman, umpat nyaman. Nukar mobilnya bisa. Ya kalau nyopir ndak bisa. Bayar pajak kada berduit. Nukar bensin sayang. Yang nyaman apa? Ya kayak sampai ini. Merasa. Tapi mun sampean merasa bisa, serah bang. Aku nih nggak bisa pang mengaji, umpat mengaji bang di gurusen nih. Nah itu bagus tuh umpat ngerinya. Selamat tuh, gratis kalau pengen kayak ini. Gratis kalau bayar lah. Kada kalau dapat pulang kayak enak nasi bungkus. Nah, apa jar? Gratis, kada bebayaran, dapat pahala. Masya Allah, dapat nasi bungkus. Nah, kada turun juga. Jangan salahkan Allah. Kenak mun dipukul, dipalu berhari-hari. Maka yang zalim itu bukan Allah, kita. Pengajian di mana-mana ada, di iga rumah kada turun juga. Somse. Apa somse nih? Sombong sekali. Apa? Sombong sekali. Bukan iblis. Iblis ini disuruh sujud kada hakon somse. Aba wastakbar minal kafirin. Ujar Allah Ta'ala. Begedel ikam. Keluar ikam dari surga. Nih. Somse tadi. Pian itu jangan pandang Pak Camat ini Hanom 37 umurnya ini masih Hanom, kutanyakan tadi. Koler aku ada mengasih sama Pak Camat. Pembakal ada mengasih. Wassalam. Wassalam. Apa Hanom? Jangan pandang Hanomnya, jangan pandang orangnya kurus. Ya banyak kurus aja ya, ubantingnya. Hati-hati. Ini orangnya pangkatnya tinggi. Camatnya. Tapi kita tuh camat Jabang calon mati suradaan ya lah. Ini camat bujuran nih. Jangan pandang usianya, jangan pandang orangnya, pangkatnya. Mun pen kada memandang sidin, bengalih urusan kena pen. Jadi mandang orang itu jangan casingnya, tapi makomnya. Yang lihat Paman Birin, Paman Birin orangnya, ulun banyak ketemu. Kadang makan di Martapura, tahu sidin di depan kita bayari sama istri ulun. Sidin bayari seperti orangnya kayak itu. Tapi sidin gubernur jangan macam-macam ya kan. Bahaya itu. Jadi makomnya, pangkatnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, makanya orang penuntut ilmu, asal nuntut ilmu benar sampean, niatnya yang benar, maka tempat doa yang mustajab di majelis ilmu. Karena ini miryadil jannah. Bukan di Madinah saja, raudhah itu, di semua majelis ilmu itu raudhah. Maka pengen minta sama Allah sambil mengaji, ya Allah, ulun banyak masalah, banyak utang, ya Allah, semoga lepaskan. Ya Allah, ulun hantam sama bini, ya Allah, semoga bulik sayang-sayangan Allah. Nah, ya Allah, ulun banyak masalah, ya Allah, semoga pengen buka masalah ulun, ya Allah. Nah, majelis. Satu yang kedua, makanya ada majelis ilmu inilah kuncinya iman. Kalau pian ndak mengaji ndak akan dapat iman. Mengaji itu yang penting datangnya. Pahamnya enggak Pak? Enggak wajib. Saya ulangin lah. Saya paham benek. Mengaji ini yang penting datangnya. Pahamnya enggak wajib. Pian mun hendak guring dapat pahala, guring di tempat majelis ilmu nih. Tapi jangan guring seberatan, kasihan gurunya. Daripada kayak ini guring, hendak guring di majelis ilmu lonjer. Rancak Abah menyampaikan, nuntut ilmu itu wajibnya datang. Paham enggak wajib. Mau bukti pian pulang, bukti kamu guru. Nah oke. Orang saruan bang, diundang pian saruan betahlil. Pian kada tahlilan di depan main HP.
Game. Wah. Sampai doanya gurunya selesai. 5 piring dibagi dapat enggak? 5 piring dibagi dapat enggak? Dapat enggak? Pina mandem nek. Pian dapat enggak piring dibagi? Bisa 2 pian dapat. Di luar inyak macal bener. Bubun betah game 5 bagi piring soto, sembunyikan 1 bawah. Belum ya 2 piring. Jadi majelis ilmu itu yang penting datangnya, paham karena masalah. Cuma bedanya 1, mun pahalanya sama, yang guring, yang gak ada paham, yang bermain HP, sama pahalanya. Bedanya yang fokus paham, itu aja bedanya. Yang gak ada fokus, gak ada paham, mun pahalanya sama. Dan pian macal, kadang-kadang hantu ini pintar jawabang, aku macal aku koler pembacaan supan aku. Jangan, justru sampean macal itu datang di majelis ilmu. Dengan berkah majelis ilmu, macalnya hilang gitu loh. Kadang Mayu, aduh ada supan aku sama gurusin. Supan bener aku belajar. Jangan, biar pen kayak apa, tolak sudah. Tamu guru ampun maaf guru 4 bacaan guru. Bagus. Adakah contohnya guru? Ada. Gini aja. Pen punya anak nakalnya pol. Nakal bener. Tapi mun pen kiau datang. Saya ulangi. Ini yang punya anak nih, abah-abah nih yang banyak nih. Orang tua-tua ini pen punya anak. Bandelnya pol wae. Pokoknya kampung itu masalah tuh anak pienda. Tapi mun pen kiyo tolak juga datang. Paijo siap bah. Nah, datangnya. Nah tuh tabasi rumput dia di padang siap tabasi bujur. Tapi nakal 5 napas orang. Masalah pulang di kepolisian. Senakal-nakalnya anak mun masih di kiyo abahnya datang pasti dibela bae. Pian saya harap kalau ada orang bersembahyang jangan dikatakan tidak diterima. Biarkan, yang ikan bukan Tuhan. Pokoknya sembahyang, terima nak terima sembahyang. Sambil mengaji sembahyang itu aja hidup 2 itu aja, mengaji sembahyang. Paham tidak paham lakukan. Itu Allah marah sama sampai ini. Pak Ijo ini macal bener cara Allah Ta'ala. Tapi mun Gus Ambit digurusin tulak, inya tulak tak di belakang walaupun guring-guringnya. Sembahyang walaupun sembahyangnya karuan ujar Allah Ta'ala. Bagus juga inya ini jadi. Akhirnya Allah maaf. Husnul khatimah. Makanya kadang-kadang hantu ini ikan percuma sembahyang kada ikhlas juga. Mesti ada itu ambian. Ikan percuma juga sembahyang, kelakuannya kayak setan juga. Ada yang bilang kayak ini, mending aku ada sembahyang tapi tidak berbuat jahat. Ikam nih sembahyang tapi nyuntanan nih kamu ajar. Bapak Ibu, kalau sembahyang sampai diterima, tanha anil fahsya'i wal munkar. Belum diterima aja. Bapak Ibu, saya contohkan, pengen menawak mangga, biar dipejam, tapi 1000 kali, masa gak kena? Oi, mungkin paham terlalu sampean. Pian tutup mata, bagi atraksi aja sudah. Tapi ini ada batu 1000, lempari mangga. Adakah yang kena? Ada baik. Apalagi mangganya banyak, beng. Malah kisahnya di belakang pulang, pak, ada yang tergugur. Itulah hikmahnya kita istiqomah. Maka dikatakan al-istiqomatu khairu min alfi karomah. Orang yang istiqomah itu melebihi 1000 karomah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang saya aja lah. Mulai bengusan mengaji masih bungol. Pembacaan gini mencari berkah bian supaya laku di hadapan Allah. Sama saja berkah pian.
cara. Karena kumpulnya 40 nutut ilmu, waliullah satu. Berapa orang ini? Berapa wali? Dua bimbe kita. Bapak Ibu yang saya hormati, makanya ibadat itu tidak perlu terlalu berlebihan. Yang penting istiqomah. Pian mun tahajud dosa lama-lama 2 rakaat aja. Saya tuh kalau tahajud 2 rakaat aja. Kencing, wudu. Ayatnya apa pengen tahu? Qul huwallah. Assalamualaikum. Guring lagi. Tapi istiqomah. Ini kisahnya harat 8 rakaat. Wah, Yasin tabarok waqiah. Tak bisa umur hidup sekali. Tidak usah, sedikit tapi luminto. Pengen tahu lah tetesan air itu berapa sih volumenya, tapi terus menerus kayak apa? Cor-coran pengen cor-coran tak? Pian tuh ambil palu, di palu aja ketawa aja cor-corannya. Ini halus saja. Tak, tak, tapi hari-hari lubak kada. Lubak kada. Mungkin bilang kada tahu dah. Jadi mengaji ini yang ibadah itu yang penting istiqomah. Kita nggak tahu Pak kapan diterimanya, kita nggak tahu. Yang penting istiqomah. Tawak terus. Ada tuh yang kena tuh. Limbah kena pian itu akan ada perubahan yang disampaikan ini. Iza fatahat tadi. Ibnu Hajar itu pengarang kitab Fathul Bari. Ada 12 jilid Pak. Nah, sarahnya hadis Bukhari. Ngaji itu lihat kitabnya aja kelenger sudah. Ngaji kitab Fathul Bari itu kita ini melihat kitabnya aja pusing sudah. Orang itu dulu bodoh 10 tahun mondok enggak bisa apa-apa. Inya bosa di kampung bohuma gagal. Inya dagang gagal. Aduh, aku hidup ya Pak, usaha gagal, dagang bohuma gagal. Akhirnya anak mondok aja sudah. Limbah mondok Pak, 10 tahun kada paham juga. Stupid lah. Sampai supan baca Fatihah itu kalau sudah tengah-tengah lupa ya. Ingat di bawahnya yang atas lupa. Ngarannya orang pelupa kayak Pak. Nah kawai disalahkan. Habis gitu lapor aja sama apa namanya gurunya. Guru, ulun ini pindah kada cocok jadi tuan guru ini. 10 tahun kada paham-paham guru. Terus ada bulik aja. Hendak apakah di rumah. Walaupun bohuma juga bangkrut juga di rumah ulun. Berdagang bangkrut tak tahu pokoknya bulik sudah ulun. Putus asa sudah. Jadi orang Timur Tengah itu di Mekah. Habis itu berjalan Pak, cuman bahari. Zaman tabiin enggak salah itu. Kemudian Pak hujan. Limbah hujan kan enggak di kalau pengen ke Mekah itu kan enggak ada pohon. Cari gua. Ada gua. Limbah ada gua masukinnya di gua. Ada stakaklit apa namanya? Stakaklit itu apa namanya? Yang runcing-runcing tadi. Netes, tes ke batu. Tes. Inya sambil nunggu hujan mengitih itu. Tes. Nah, lubak ya. Akhirnya inya bikin mungkin otakku ya batu itu kurang lawas ini jadi. Itu Pak. Nggak bacanya baca itu. Manaqib Sidin. Akhirnya dia dapat hidayah di gua tadi. Oh, berarti otak ini kayak tipe otak batu ini. Kurang lawas ini. Akhirnya enggak jadi bulik Pak. Bulik lagi ke pondoknya. Assalamualaikum guru. Jadinya bulik, kada jadi guru. Kenapa? Ulun dapat hidayah. Ulun waktu bulik hujan di gua melihat tetesan di batu lubak. Ulun mengira otak ulun kayak ini. Bagus, alhamdulillah dapat hidayah. Terus ngaji. Akhirnya si Ibnu Hajar Abdul Rahman ngarannya itu
Ibnu Hajar itu anak batu. Itu lakob, bahasa Arabnya lakob, julukan. Inya itu Abdurrahman ngarannya Pak. Karena dia alim, kenapa bisa alim? Karena melihat batu tadi, dijuluki anak batu. Bahasa kitanya Ibnu Hajar. Itu. Kayak ada desa daerah anaknya duit. Apa itu? Binuang. Makanya sugih Haji J di sana. Bin uang ya kalau abahnya siapa? Duit abahnya tuh. Iya kalau bin uang asalnya itu. Cuma pian muntuk bin uang ya. Padahal bin uang. Itu abahnya duit, jangan macam-macam pian. Paham pian baru nih. Dapat ilmu bin uang semalam ya. Karena Ibnu Hajar tadi. Alhamdulillah. Akhirnya Ibnu Hajar Pak menawak terus di pondok berapa tahun. Akhirnya Allah kena juga mangganya dia alim. Sampai kealimannya memuncak, menyusun kitab fenomenal yang sampai sekarang belum ada tandingannya, Fathul Bari itu. Padahal bungulnya, tapi menawak tadi bertahun-tahun. Lepen mondok 2 tahun aja. Kisah harat priben kiye. Mondok di mana Kam? Mata buka aja. Berapa tahun? Kisah harat Ibnu Hajar 10 tahun. Hebat Ibnu Hajar nih. Akhirnya Ibnu Hajar ini kisah nih sudah dapat karomatnya Ibnu Hajar nih. Iza dikril tanzil iza dikril aulad tanzil rahmah wal barakah. Ketika manakibnya wali dibaca, banyak wali dibaca tadi. Barokah yang turun di sini, amin. Dia punya istri cerewet, Pak. Istrinya biniknya cerewet. Abdurrahman Ibnu Hajar itu punya saingan, ulama saingan. Sekelas lah, alim di Timur Tengah itu, di kota Mekah waktu itu. Dia hidupnya mengambil dua cara. Temannya ngambil dunia untuk berjuang, dia sugih temannya itu. Tapi Ibnu Hajar dia zuhud, tidak mau dunia. Dia hidup miskin kekurangan. Ngarannya bebinian lah, untungnya 2. Waduh, pendirnya. Nah, suatu hari lah bininya Ibnu Hajar itu pingin mandi di hammam. Hammam itu pemandian air hangat. Dia lawas hendak pingin. Habis itu ngomong sama Didin, Guru, aku ini lawas jadi bini bian. Aku lawas juga pingin mandi di hammam. Mun pian sayang sama aku, sayang kalau pian sama aku, sayang bener dong Hajar. Ibnu Hajar sayang kok sama pian, sayang Jar. Buktikan sayang pian Jar. Apa buktinya? Aku hendak mandi ke hammam. Tolong tukarkan karcis. Aja. Kayaknya aku cari duit dulu lah Jar. Jar. Cari duit juga Jar. Tuna kawan sampian tuna sugih benar, padahal alimnya alim pian. Orang kita sugih nyaman Jar. Mame dari kita sabar dengan. Habis itu setelah berapa hari cari duit dapat nih karcis dengan. Nasan pian tuh ke hammam. Mana? Jar. Orang sarik mana Jar. Limbah itu tulak kayak di hammam nih. Limbah sampai di hammam stop sama security bahasa kitanya nih. Stop Jar. Anda kemana pian? Anda mandi karcis, tukar karcis. Ampun maaf. Hari ini sampai 3 hari sudah di booking oleh istri tuan guru itu. Tuan guru temennya itu. Sarik banarinya bulik. Jar, sarik benar. Lembah itu sampai di rumah, duit tadi dihampaskan. Beng Jar. Ini bini orang miskin kayak ini, lawas aku sudah, marah bener aku sekarang. Kenapa? Sabar dulu, jangan marah-marah. Apa genang? Siapa yang tidak marah?
aku berapa tahun hendak ke hamam. Pian nyarikan karcis duit berapa hari. Liba aku hendak mandi ke hamam. Di booking tuh sama temannya pian tuh. Wajarnya sama bininya tuh. Padahal alim pian, hebat pian. Aku bisa kayak itu kalau pian mau sugih. Aku menyesal kawin sama pian sampai bilang gitu. Disitulah wali ditantang, baik. Oh, kayak itu menyesal kayak kamu kawin sama aku. Menyesal. Ya, bibinian hamuk kayak, Pak. Aduh, Pak, melakian ini kalahnya bibinian. Kita ini kada nyaman hidup ada di bini. Bujur nih. Ulun ke pengajian pembacaan mun bini mes-mesan kacau bacaan ulun nih. Tapi mun anu 4 merespek, semangat dulu 45, lain 46, 45. Habis itu Bapak Ibu yang saya hormati, oh Ika menyesal lah belaki aku lah. Mesal ya. Nah mesal miskin ya. Pian alim, pian hebat, kitab pian dibaca orang banyak. Mun pian ngambil duit dosanya, itu orang di bawah pian. Kenapa sugih? Kenapa bini nyaman? Aku umpar sampean miskin. Oh jarnya. Sare. Habis itu Bapak Ibu, oh, hendak sugih kayak kamu. Ya. Jangan pandir aja. Mana duitnya? Oh, gitu aja. Di Mekah itu, Pak, kalau mengambil air itu pakai timba di rumah sendiri sama tali. Ajak kita ke sumur Zam-Zam. Apa? Katanya mau duit. Ya. Bawa aja ke sumur Zam-Zam. Coba ambil air di bawah. Ini Bali di Pak terpaksa ini memperlihatkan nek. Limbah diambil Pak. Kenapa berat mat? Ayo ambil. Limbah dibuka Pak air, limbah atas air, lain air, mutiara, zamrud, intan dan dirham dari emas. Satu timba. Lain air. Nah, kayak akhirnya bininya kayak film Tommy dan Jerry itu, Bang, matanya keluar matanya. Oh, yeah. Ujar Ibnu Hajar, kurang kah? Kurang, yeah. Sudah jatuhkan, rampiang baik dijatuhkan, ya ada wadahnya sih. Kurang, yeah. Ambil lagi. Ambil lagi, Pak. Wow. Muncul pulang, Pak. Mutiara intan ini mun wali ini mun hendak atraksi sugih nyaman deh. Sunan Bonang aja hendak emas kayak kamna itu nah. Bismillah. Jadi emas. Sunan Kalijaga waktu ketumenggung sampai itu hendak emas kah nyangkul jadi emas. Mun wali-wali hendak sugih nyaman aja. Cuma kada kayak itu caranya. Sugih itu bukan dari duit. Nih, sakitnya tuh di sini nih. Sugihnya di sini nih. Nah, maksud Allah Muhammad. Sugih di sini. Habis itu Pak, kurang kan? Kurang ya. Ya sudah masukkan. Nah, timbal lagi Pak 3 kali. Muncul pulang. Wow, ya. Kurang lagi. Kurang. Nanti dulu kayak pembawanya. Bujur-bujur banyak benar so ini. Bujur-bujur banyak. Kada kawan buliknya nek. Sayang tegugur gini satu ajar. Intan segini sekerat beberapa kerat nek. Habis itu ding, aku minta halal lah. Minta rito. Selama ini aku menyakiti Ikam. Aku bikin Ikam sedih sampai terlontar kata-kata menyesal jadilah biniku. Jadi aku merasa bersalah sama pian. Jadi aku sekarang minta halal, minta ridho, minta ampun. Bukti sebagai permintaanku inilah Ikam ambil semua. Ikam paling sugih sejazirah Arab kayaknya. Ini berapa kerat denge? Ini bekat-kerat denge. Ikam sugih sudah. Sugih sendiri. Ini bukti balasanku ke menyakiti Ikam. Ambil semua Ikam sugih. Dan besok kita cerai. Sana dia belajar. Nah, sudah sugih cerai ujarnya bininya tadi. Sudah sugih cerai, mun miskin kada ujar. Sadik juga sugih. Sudah sugih minta cerai. Kada dingeng.
kita nggak sehaluan lagi. Ada kan lagunya sehaluan lagi. Tidak menyangka juga sendiri bisa nyanyi juga lah. Guru kita bisa nyanyi juga. Kita sudah tidak sehaluan lagi. Hidupku untuk Allah, karena Allah. Aku tidak mau terpesona oleh rayuan dunia. Ikam sudah milih sugih, ku turuti. Jadi kita sudah nggak sepaham, nggak sekufu lagi. Besok kita urus perceraian. Jer. Binian ngalih benar Pak, dituruti. Anjir. Kari turuti mama. Nah, jadi tapi mun kawak pen kayak itu hebat. Di mamanya kan bisa membuktikan juga ben. Jangan kayak itu kita gak cerela, jangan cerai ini kita ambil, kita sugih aja ya si sahabat itu merayu kada tetap pendirianku mau nikah mana sugih ambil kita cerai. Akhirnya menawarkan gini aja Kak, separuh aja gin. Separuh kita kembalikan, separuh kita ambil, gak cerai tapi kada dengar. Ya sudah seperempat jar kada dengar. Mikir pulang. Sudah. Satu biji sudah. Kada dengar. Akhirnya diambil ya Pak. Masukkan lagi satu apa? Malam itu kejadiannya. Sambil masukkan sini. Ada yang dimasukkan parutnya ini. Kan binian enggak? Ada yang makan sakutang juga ini. Enggak tahu. Dikira enggak tahu. Satu. Setiap 3 kali itu masukkan ini. Namun intan segini 3 berapa sudah? Habis itu sudah tuh masuk semua tuh jar. Sudah nggak ada sudah. Tuh Bang dikutangi kamu jar. Dah tahu juga jar. Akhirnya dilemparkan, dipeluklah kada kae. Aku begayaan, ternyata lakiku hebat. Nah, si bini tadi dipeluknya, diciumi kada ding kae. Ulun bangga, ulun ridho sekarang ternyata pian hebat. Kada pandir warak benek. Mun aku anda suki kayak tadi, tapi aku cinta sama pian jar. Di sorga aja kita kena. Nah, itu Pak Ibnu Hajar tak. Jadi mun sampean dia bini mun bisa kayak itu pian. Anak suki kayak kamu. Ayo jar. Jangan ditampar bini. Ipe kan. Itu hebat baru lelaki itu. Jadi Pak Ibu yang saya hormati. Jadi kalau Allah sudah menghendaki orang itu makrifat, maka tidak mandang sedikit banyaknya. Maka majelis ilmu inilah salah satu lorong kita makrifat mendapat surganya Allah. Maka orang-orang yang dapat surga itu 1, 2 ini. 1, tidak sedih. Ala inna auliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lihat ya. Orang-orang wali itu tidak takut, tidak sedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini punya ilmu enggak ada wali bungul enggak ada. Wali murid pang andalah bungul. Waliullah kada ada. Maka ketika Bapak Ibu yang saya hormati sudah berilmu wali, bertakwalah, ilmu kan ilmu amal istiqomah, buahnya takwa. Maka dia tidak sedih. Nomor 2, orang berilmu ini ya tadi. Kadang-kadang masalah doa sama Allah, kayak guru kita guru sen tadi. Allah beri solusi. Ada orang di mimpi tadi, tapi wasilahnya ada. Mungkin kita paham. Nah, ada punya ilmu, minta duit, tampar orang bisa. Jadi ada kisah, ya Allah minta duit, ya Allah minta duit. Tetangganya brengsek ikam pandir apa? Bang, tamparnya. Gak dapat duit apa tamparan orang? Karena gak ada ilmunya. Setiap tanpa ilmu ditolak. Nah, sekarang bagaimana Pak? Yang dikatakan tadi itu, yang dikatakan tadi orang kalau sudah ditakdirkan Allah mendapat ilmu, mendapat makrifat, maka Allah tidak memandang bulu orang itu amalnya sedikit atau tidak. Maka ketahui olehmu anna salika, sesungguhnya orang yang menuju ke Allah,
La budalahu wajib bagi dirinya. Fi sulukihi di dalam menuju ke Allah. Min kasratil a'mali dengan memperbanyak amal ibadah. Liyaqta'a aqabatin nafsi supaya dia bisa menghancurkan keinginan-keinginan nafsu. Wa yasila ila hadratir rabbi sehingga dia sampai kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, orang itu kalau suluk, orangnya namanya salik isim fa'il. Suluk itu menuju ke Allah. Orangnya yang menuju ke Allah namanya salik. Kalau ben hendak menuju ke Allah, ingin ketemu sama Allah, syaratnya ada setar dan finishnya. Setar namanya bidayah, yang kitabnya bidayah. Ini startnya Pak. Nanti sampainya namanya nihayah. Aku bagus. Ada kitab bidah dibaca sidin. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau pian ingin, ini ilmu manfaat bener ini. Kalau sampean ingin ketemu Nabi, ada dua. Lewat mimpi dulu, ya qazotan. Kalau ingin ketemu Nabi harus connect. Radio itu Pak, kalau frekuensinya sama baru bisa nyambung. Ada kalau yang baiki talkie break-breakan kan frekuensinya sama loh, baru nyambung. Itu bukan petugas-petugas depan. Hei, Gus Samit mau keluar nih, siapan ya? Siap jar. Nah, karena frekuensinya sama. Maka ujar ilmu-ilmu yang ulun pelajari, kalau pengen ingin ketemu Nabi, biasanya pada mimpi dulu baru yaqazon. Caranya frekuensinya samakan. Bagaimana caranya? Perbuatan Nabi harus sampai konekkan ke pian. Nabi kalau mau tidur apa doanya? Bidayah tuh. Nabi bangun tidur apa bacaannya? Nabi pakaiannya kayak apa? Apa ikuti. Nabi besolek apa doanya? Nabi ada orang sakit apa doanya? Kalau pian hidup sampean dikonekkan dengan Nabi, maka akan ketemu sama Nabi. Ini ilmu tinggi ini. Menggiring frekuensi pian. Kalau frekuensinya itu sedikit, maka kresek-kreseknya banyak. Ketemu Nabi mimpinya pina kurang jelas. Makin sampean pelajari, sampean amalkan mulai jelas. Kalau sampean sudah sempurna hidup sampean, bangun, guring sampai guring lagi seperti Rasulullah, baru yaqazatan. Saya lama aja ilmunya itu, Pak. Yang ngalih prakteknya. Jadi orang-orang yaqazatan itu kalau frekuensinya sama, kalau mulai bangun hinaknya, dohir batinnya sama Rasulullah, baru yaqazatan. Syekh Abdul Qadir ini gak makan kalau gak disuruh Rasulullah. Syekh Abdul Qadir gak mau nikah kalau gak disuruh Rasulullah. Syekh Abdul Qadir nikah umur 50 tahun tapi langsung 4. Nah, hebat. Tapi Rasulullah yang nyuruh. Abdul Qadir kawin, siap. Berapa Nabi? 4. Anak Sidin 49, insyaallah. Syekh Abdul Qadir punya anak 49. Ini bininya 4, 10 berapa? 40, 11. Berapa? Orang Bahari itu banyak-banyak. Tanyakan Mbah Haji ini tahu benar. Orang Bahari ini anaknya, berapa Mbah Haji? Banyak-banyak kalau 7 biasa. Abdul Razak yang terkenal anaknya Sidin. Duriatnya Al-Jailani. Jailani itu turunan Sidin. Banyak. Nah, orang-orang semacam itu hidupnya seperti itu. Maka bidayah inilah susunan Imam Ghazali yang pertama. Saingannya yaitu kitab susunan Imam Nawawi. Nah, ada itu yang lebih tebal lagi bidayah. Makanya kalau mau ngaji kitab Imam Ghazali pertama Bidayatul Hidayah. Kalau di pondok makanan awal toh. Doa ini, doa itu, doa ini. Baru nanti setelah bidayah Arba'in Nawawi sarahnya. Kemudian langsung nanti Alkitab yang terus sampai puncaknya Ihya Ulumuddin. Tapi awalnya itu Bidayatul Hidayah tadi itu. Nah,
Ketika pian sudah mencocokkan hidup dengan Rasulullah, maka frekuensinya agak connect sama Rasulullah, mulailah kadang-kadang ketemu Rasul suaranya saja. Tiba suara, mulailah nampak orangnya. Tapi ujar guru saya, pengalaman saya, sahabat dulu, baru kemudian suara Rasul, nabi-nabi lainnya biasanya. Kalau pengen handap, amalkan tuh manakib tuh kayak enak. Ada sholawat saniyahnya itu ada. Itu nah orang-orang yang mengamalkan ilmu semacam ini, Bapak Ibu yang saya hormati, harus berdasarkan ilmu. Kalau hendak ngonekkan sama frekuensi Rasulullah, harus hidup seperti Rasulullah. Maka dikatakan tadi, disampaikan bahwasanya I'lam anna salika la budalahu bisulukihi min kasratil amali liyaqta'a aqabatil nafsi la yahsulu atau wa yasila ila hadratir rabbi. Maka orang-orang yang suluk bidayah itu harus banyak ibadahnya. Tolong diilustrasikan supaya saya paham. Gini, kalau pian pegawai negeri, guru lah, sebelum jadi guru honorer ya, ini guru honor. Guru honor ini Pak, kalau tekun, nah, dipromosikan sama kepala sekolah. Nah, akhirnya dia jadi pegawai negeri. Kalau sebagai negeri sudah ada gaji, santai aja sudah, gak usah keras-keras. Nanya, kalau waktu bidayah sebelum diangkat SK turun, wah berhemat Pak. Itu loh ulama-ulama itu. Makanya kalau sampai belajar ilmu hikam ini nanti paling tinggi. Orang-orang wali itu akhir nihayahnya amalannya santai. Melamun itu amalan zidin. Iya, karena ini sudah SK turun. SK turun itu nyaman aja. Gaji banyak sudah. Sebelum SK turun namanya bidayah. Nihayah itu SK turun sudah. Paham sekarang lah, paham lah. Makanya dikatakan di sini, pada waktu bidayah, pada waktu pian hendak menuju ke Allah, harus tekun ibadah. Gurunya itu harus ada, trik-triknya harus ada. Kalau enggak turun SK nanti. Gitu loh. Kalau sudah turun SK, santai aja. Makanya ulama ini, Syekh Abdul Qadir, pada waktu nyuruh anak itu riyadhah, Jidin makan ikan, komplain orang tuanya, aku bahari kayak itu, belum turun SK, sudah turun SK, kada kayak itu aku. Wah, anakmu ku didik supaya turun SK. Karena kamu sudah turun SK, kayak aku, kayak itu. Paham sekarang ya? Lumayan cerdas, paham tuh. Nggak cerdas, barokah gitu aja. Faiza sar'a fil mujahadati wa talat alaihil muddata rubama kasala an ba'di anwa'il ibadati wal aurati allati rutibat alaihi wa yasulu indahu syiddatul hammi wal gham. Gini Pak, maksudnya. Kadang-kadang kita ini punya guru ya, mendidik kita, diberi amalan. Amalkan ini, amalkan itu. Lama Pak, mana ini ketuku nggak ada diangkat-angkat SK ini. Akhirnya timbul koler, kasala itu malas. Timbul koler, sehingga sudah koler, sedih, sehingga timbul apa? Syiddatul hammi wal gham. Sungguh-sungguh sangat prihatin, sedih, susah. Jadi satu, aku ngamalkan ini lawas, kan ada hasil-hasilnya. Sudah 10 tahun nek, mana hasilnya ini? Nah ini, Bapak Ibu, Siti Khadijah pun pernah yang demikian itu. Ketika Siti Khadijah dapat bocoran langit bahwa Nabi itu waktu itu calon Nabi, maka beliau mau dinikah umur selawi Nabi itu. Limbah menikah ditunggu-tunggu. Kapan jadi nabinya? Kan lama itu. Umur selawe sampai 40. Kan Nabi diangkat umur berapa? 40. Berapa tahun nunggunya itu?
15 tahun. Lho sampean ngamalkan manakib 3 tahun minta hasil, Pak priben. Siti Khadijah pun pernah bertanya, benerkah Nabi? Kapan nabinya? Akhirnya pas 15 tahun 40 Iqra, maka dia langsung pertama masuk syahadat, pertama orang masuk Islam karena sudah tahu bocoran langit berdahulu. Nah. Makanya orang-orang yang punya guru suluk ini kadang-kadang diberi amalan gurunya berapa tahun belum hasil, Pak. Malas, lawas bener. Kadang-kadang salahnya lagi pian lah. Cari guru lainnya. Wah, ini ngawali pulang pian, mulai nol pulang. Lawas pulang, cari guru pulang. Gini, Pak. Pian bangun rumah satu. Rumah satu belum tuntung pian, bangun pulang rumah satunya. Belum tuntung pulang, bangun pulang rumah 3 waktunya habis, pindah-pindah ke tuntung semua. Hasilnya uyuh pian. Bapak Ibu yang saya hormati, pian itu mun handak ke Surabaya, mendengarkan pandirabah nih. Carilah orang yang sudah sampai ke Surabaya. Cari. Insya Allah sampai biayai antar saya ke Surabaya sampai. Pian mun handak bisnis ayam, cari dulu yang sukses ayam toh. Pengayaman sukses tuh. Gurui sampean. Sampean handak bisnis bengkel, cari yang bengkel sukses. Pian handak amalan sugih, cari yang orang sugih. Apa amalan bos? Wah, aku ngamalkan ini, salah sugih pian. Lepian minta amalan sugih, orangnya tukang becak. Wah, bungulnya itu merokap tak, tumpuk-tumpuk, merokabun, petumpuk tak. Inya punya amalan sugih, dia makan sorang menano, tukang becak diminta amalan sugih. Hendak pian bisnis ayam yang diminta ilmunya bangkrut. Pintar bener bener. Jadi yang pintar itu mau apa lihat orang sukses dong. Hendak sugih jadi guru sugih, minta amalan guru kayak sugih sapian nek. Amun kayak itu pen bener, ya kadang-kadang salah. Aku kan ada sugih juga aja. Jadi melihat itu. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu yang saya hormati, malas. Karena malas, bahaya ini. Setan datang terusnya. Warubama tasawwalu lahu nafsuhu atarku bil kuliyati. Sampai setan bisiki, alah sudah ampihan aja, kau usah wirid, gak sugih juga, gak alim juga, gak kasep juga ikamne. Ujar setan tadi. Akhirnya pun perkara kuat dibantingnya, bujur ikam, ampih aku sudah. Makanya ada yang kemarin pembacaan, sekarang enggak pembacaan. Ini kena bisikan hantu nih. Hantu udah 2 pang, hantu bujuran, hantu kepala hirang. Ngalit yang kepala hirang tak. Mun hantu bujuran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Panas. Mun hantu kepala hirang sampai gitu kan dicatok pian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tak hantu ka aku. Paham ben? Jadi kadang-kadang kalau inyak itu berguru sama seseorang, dia mengamalkan amalan guru tadi, kada ada hasilnya, lama setan membisiki. Padahal gurunya jelas, orangnya kasyaf, orangnya sugih, orangnya alim, jelas. Kada sabar. Akhirnya bagaimana, Pak? Ma'akonihi qad hasala indahu nau'un min ma'rifati ta'ala. Padahal dia sudah mendapatkan ma'rifatullah, tapi kecil, tidak enggak sadar. Orang itu kalau beramal pasti ada hasilnya, Pak, walaupun sedikit. Ada orang beramal amalan gurunya, dia mendapat sebagian ilmu makrifat dari Allah Ta'ala. Apa itu? Ujar Sidin Asy-Syaikhu radhiyallahu anhu,
fa arsyadahu syaikhu radhiyallahu anhu ila annahu iza fatahalahu wijhatan min ta'arufi ainau'an min ma'rifati kana arafa bitariqin azauki anallahu ta'ala hadirun ma'ahu muttaliun ala halihi. Maksudnya gini, kadang-kadang ada orang yang sedang mengamalkan suatu amalan dari gurunya lama, dia punya dibuka marifatnya, ujar gurunya Syekh atau Ilah yaitu Syekh Mursi. Kadang-kadang Allah sudah dibuka dauk. Apa pembukaannya? Di dalam hati. Dauk itu hati, Pak. Pengerasa. Itu bahwasanya Allah merasa melihat dia terus. Itu maqam muqarabah. Merasa dilihat Allah, kemana-mana dilihat Allah. Merasa di mana-mana dilihat ini, tapi kadang bisa muntung, Pak. Ini pengerasa sudah, dia merasa dilihat terus oleh Allah. Ini makrifat, Pak. Makrifat dari guru. Kalau ada orang sudah dibuka oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah terus, tapi zauk, itu satu makrifat yang sebagian makrifat Allah berikan. Tapi itu makomnya ihsan awal. Jadi makom Islam, iman, ihsan. Ihsan awal muraqabah sebelum musyahadah. Tapi melewati makom Islam, kemudian iman. Nah, kalau sampai punya guru ini kitabnya kitab sudah ibaratnya sudah Islamnya oke, imannya oke, baru nanti ke makom ihsan pakai kitab ini. Nah, kalau demikian Bapak Ibu, kadang-kadang Allah sudah buka dauk itu gini. Contohnya dauk gini. Saya ditanya sama guru Zen, "Bah, apa guru? Kayak apa rasanya sati?" "Kayak apa? Nyamannya kayak apa, Bah?" "Nyaman tuh, Bang." "Ya kayak apa?" Wah. Ini dauk, Pak. Kadang-kala ditulis dengan tulisan, kadang-kala disampaikan kata-kata. Solusinya bagaimana? Sati saya berikan guru Zen. Makan. Nyaman. Ya kayak itu nyamannya. Nah, itu namanya dauk. Belum paham juga. Gini, dua, mengkata paham dua ini terlalu pian. Ada orang kawin, menikah nih. Kawin kan hewan, menikah. Malam pertama, besoknya ditanyai, "Bro, kayak apa bro tadi malam, Bro? Nyaman lah." Kayak apa melukiskan kata-kata? "Oh, ya Allah. Aku ngomong gimana ya," katanya yang kawin. Nyaman tapi nyaman. Nyaman kayak apa? Nyaman tuh, Bang. Ya kayak apa nyamannya? Nyaman. Nah, bertengkar kayaknya. Ini tahu. Limbahnya kawin, datangi pulang sama yang itu. Kayak apa tadi malamnya? Nah, itu kayak itu nyamannya aku waktu pertama itu aku takut. Kayak kamu takon sama aku. Itu namanya zauk. Kadang-kala dijelaskan kalau bukan orang yang bersangkutan merasakan. Kayak apa rasanya menikah ini? Mun belum menikah, kadang-kala dijelaskan biar tumbang-tumbalnya kadang-kala. Limbahnya menikah pula kayak apa? Nyaman. Ya kayak itu persis. Nah, itu zauk, Pak. Ini zauk. Nah, terus Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama, dia sudah merasakan itu. Atau yang kedua, au arofa katanya musannif. Au arofa zauqan annahu la fa'ilan illallah bi an hasala lahu tajalli al-af'ali alladhi huwa awalu tajalliyati. Nah, begitu. Indahum. Bapak Ibu yang saya hormati, atau dia merasa dauk tauhidul af'al. Kan makrifat itu ada 4, tauhidul af'al, asma, sifat, zat. Awalnya makrifat tajallinya Allah ketika sampai sudah merasa semua yang gerakkan Allah. Ini gak bisa, Pak, mun ilmu, iya paham ya, aku tauhid afal gini paham. Allah khalaqakum wa ma ta'malun paham, tapi kalau enggak jauh kadang-kala. Nah, ketika orang sudah paham itu, Pak, sudah paham merasa dilihat Allah dan sudah paham yang mengendalikan semua Allah, itu urusan hati, bukan menuntung bisa macam-macam. Nah, itu sudah tajalli Allah, marifat Allah yang pertama. Dia sudah paham itu karena lawasnya enggak ingin cepat, kan nafsu itu ingin cepat, Pak. Ya kalau mun kawa menanam padi sekarang langsung panen besok, mun kawa nafsu kayak itu. Bah, belum kawin, Bah.
malam ini. Orang kawin dikira orang main peta umpat. Orang kawin menyiapkan dananya, melamar ya kalau kemudian jujurannya disiapkan. Kok bangun? Ada proses. Nah ini nafsu, ini namanya nafsu kakon anak cepat baik. Anak cepat. Kalau ada orang semacam ini Bapak Ibu yang saya hormati, dia sudah mengamalkan ilmu, sudah merasakan makrifat, tapi dia itu tadi itu kena goda setan, inginnya langsung. Nah bahaya ini. Maka dikatakan fala yubalihin aidin bikilatil amali. Maka Allah tidak peduli dengan amalmu yang sedikit. Li'anal qasda minal amali al-qurbu min hadratir rabbi. Bapak Ibu, kalau Allah itu sudah mengenakan makrifat sama sampian seberupa tadi contohnya ya, walaupun panjang amalan belum sampai sempurna, jangan putus asa. Itu berarti Allah menghendaki pian parak sama Allah. Sabar, terus naik terus. Karena amal pian walaupun sedikit, kalau Allah menghendaki nyaman. Bapak, ini Abah sendiri kemarin, nanti saksinya tuh santriku sekuajak. Nah, untuk menemui Habib Lutfi itu orang berhari-hari nunggu. Ada seminggu, 3 hari nemui Habib Lutfi. Saya dipanggil Habib Lutfi. Ini fotonya yang kalau punya nomor HP saya WA itu. Tuh profilnya itu. Saya dipanggil Habib Lutfi. Karena saya dipanggil, maka langsung ketemu Siden. Dan tidak boleh memfoto Siden. Karena saya dipanggil, saya ketemu Siden, langsung salaman, berfoto boleh. Kenapa? Nah, si Abdul Qadir connect. Nah, dengarkan ini. Habib Lutfi itu adalah pemimpin torekoh sedunia. Habib Umar Hafiz hormat. Aku ndak ada connect, ndak ada apa-apa, tapi batin yang main. Aku amalkan si Abdul Qadir. Rupanya si Abdul Qadir panggil ke Abdul Hamid. Saya dipanggil. Malah dijadikan beliau mau mendirikan Petanasia Pecinta Tanah Indonesia se-Indonesia, saya sebagai wakil se-Indonesia. Nah, di luar juga. Lah, ketika orang yang dipanggil oleh Allah, ada 2 ya. Ada orang ingin ketemu Allah, sama orang dipanggil oleh Allah. Seperti saya, ada orang ketemu Habib Lutfi, ada orang dipanggil oleh Habib Lutfi. Beda. Aku langsung. Itu contohnya Pak Marifat itu gitu. Tapi ada sebab. Ada sebabnya nanti ada sebabnya. Ini endingnya di sebabnya tadi. Kenapa Habib Lutfi manggil saya? Ada sebabnya. Kenapa orang itu dipanggil oleh Allah mendapat marifat itu? Ada asbabnya. Tidak mandang, amalnya sedikit, tidak mandang. Itu contoh yang konkret lah. Makanya kita harus perlu endingnya ini. Sebabnya apa? Dengarkan. Ketika Allah sudah memanggil kita, maka Allah tidak memandang amal kita. Wa fatu tilkal wijhati dalilun ala dzalika wa ala annahu mu'tanan bihi wa annahu sayasiru min ahli wuti. Orang yang sudah dikenalkan Allah, makrifatnya sebagian, itu dalil kalau dia akan menjadi orang pilihan dan dekat dengan Allah. Kalau sudah dipanggil Habib Lutfi berarti jadi bagian Sidin. Buktinya apa? Dipanggil Sidin, jadikanlah wakil ketua se-Indonesia Petanasia tadi. Dan disuruh ngawal kemarin, ditelepon tanggal 2 suruh ngawal di Mojokerto Sidin. Tapi saya karena Covid sangat dahsyat di Jawa dan ada kesibukan, saya ampun maaf sama pengurus sana. Nah, artinya apa Bapak Ibu sama? Nah, apa penyebabnya supaya kita dipanggil tadi oleh Allah mendapat marifatnya?
lafaznya terusnya beliau mengatakan dalam kitabnya ini. Maka ini endingnya di sini. Waqat takunu kilatul a'mali bisababi marodin. Ya'uquhu anhu fa'idha asra intahu naun min ma'rifati bi an arafa anna nuzulal marodi bihi khairun minasihati lima bihi min tarkihi wa anna allaha yaf'alu bihi ma yuridu fala yubalihi na'idin bikilatil amali. Nah, bismillah. Maksudnya gini, kadang-kadang orang itu bisa dipanggil Allah mendapat marifat karena dia sakit. Dia punya ilmu. Ini kebanyakan orang sakit ini enggak sembahyang, bae. Mun ngaji, ayo aja. Sekarang canggih, ada apa namanya? Ada live streaming. Kalau sampean ingin tahu iman sampean dua aja. Mun sakit sholat enggak, mun perpergian sholat enggak, itu aja sudah. Kalau sampean sakit sholat, kalau sampean tulak kemana-mana sholat, mantap ya, mantap tak? Ini garing kisahnya waktu sembuh di masjid, anunya tupang pengharatnya, 5 garing sedikit di rumah sakit, kada sembahyang. Ya bagurun sembahyang diimpus ke ini. Nah, sembahyang itu enggak bisa berdiri duduk. Enggak bisa duduk bebaring miring, kada bebaring. Mungkin kawa jua bian namun ulah mata, kada kawa jua hati, kada kawa jua disembahyangi bian. Mun nanti kada kawa paham. Salat ya. Artinya salat itu enggak ada kisah, enggak salat. Ada ilmunya, maka mengajilah, maka anak-anak kita alimkan biar nakalnya ada ilmunya, kena masanya tobat. Bapak, saya beritahu, anak pian pondok kan. Kenapa? Kalau dia mondok punya kiai tiap hari berdoa. Walaupun anak pian macal, inyak muridnya kiai hari doa, insya Allah taubat. Usahakan pondokkan anak pian. Semacal-macal anak pian, akhirnya taubat. Jadi pondokkan, pokoknya kerasi mondok. 5 pintar, alim, macal, ada masanya taubat dia. Ada ilmunya, ada doanya, guru-gurunya doanya ada. Mun sampai kada sampean pondokan nangis pian, senjata makan tuan pian, ditampar anak pian. Bah, tukarkan HP. Pian halus anak pian gandal. Belum panen nangai jar. Ponan panen kapan panennya jar. Ambil limbah panen dibuat bayar utang, kapan aku tukarkan? Menceleng anak ini. Ya makan pil kentuk tuh. Jin tomang dimakan. Jinet. Jangan banyak jinnya dimakan apa kada sarik. Akhirnya marah anak, tamparnya bapaknya, buang kapok we. Yang salah bukan anak, pian kada mengajikan. Di pondokkan anak itu. Di mana? Enggak di pondok saya, di mana aja. Lain pondok saya tanya. Pondokan, bisa punya ilmu biar nyaman toh. Tahu dosa, tangan sampai cium, enggak usah nyuruh. Nah, alhamdulillah anak mencium tangan. Wah, sebelumnya sama abahnya, "Bro, kemana bro?" Wah, abah jadi kayak bro. Anda bilang ini, "Gas, kemana gas?" Ya. Abahnya di gas. Anak ulun gas juga. Abah, gas, kemana gas? Ya. Anakku ini nih. Kusalat dunia itu. Gas mengio. Ija mahir HP. Wayahin abahnya sih lo gas. Kadang-kadang, "Bro, punya ini bro." Abahnya minta rokok, "Bro, punya ini bro." Kurang ajar bener loh. Tapi orang yang salah. Kalau saya itu sama anak, saya anggap teman aja, bah. Nah, itu nanti tempeleng nih kamu. Karena teman gak diberi tempeleng. Salah pian sendiri. Jangan salahkan anak salah tapi salah, sampai lebih salah. Dituntut kali di akhirat. Perkara saya sudah pondokan, saya biayai, dia kadang salah pian anak kamu salah. Satu karena sakit. Karena sakit dia tetap sembahyang. Tetap
ibadat dikerjakan, Allah memandang orang sakit tetap sembahyang, tetap ibadah, maka Allah beri makrifat itu, Pak. Karena umumnya orang sakit kada sembahyang. Lihat itu. Aku mengerti, ini guru kisahnya di Jawa, di kampung, di Bagering kada sembahyang, Bu. Witihina pelan-pelan bang, harus sembahyang juga. Aja kada percaya ben, buktikan kayaknya yang garing-garing tak? Garing awak panasnya, kada sembahyang asar sudah. Subuh makinnya habis. Tapi lima sembuh di masjid, Allah, waduh, wah artinya. Nah makanya ketika orang sakit tapi masih ibadah, itu Allah bisa menurunkan ma'rifatullah. Nah itu makanya abah guru kita Beskumbul almarhum tuh garing-garing baca kitabnya, ma'rifatnya tinggi itu, garing-garing tambah tinggi makomnya. Kita garing apa hamuk terus. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, kadang-kadang amalnya sedikit bahadam. Dalam kitab Hidayatul Muta'alim diterangkan, mun pian bahadam sama ulama, anak pian pasti ada yang jadi ulama. 7 turunan mesti. Mun pian membantu ulama, bahadam itu tidak mesti harus sesuai dengan porsi pian. Contoh, Pak Camat bahadam sama Guru Husain. Sesuai porsinya dia selalu membantu untuk kepentingan ini. Tidak harus bersama Guru Husain. Setiap kepentingan yang berhubungan dengan Siden, open aja saya. Siap. 24 jam guru online. Jangan. Bahadam ngarannya nih. Ini anaknya ada yang jadi ulama tah. Pian juga ulun mun duit bisa kirim rutin setiap bulan karena ulun sugih. Bahadam juga bedungan duit. Ulun guru terus terang aja. Mun pintar kada pintar guru mun ulun ini duit makinnya guru. Tapi mun tenaga guru mun semen 2 sak aja aku angkat kena guru tapi 5 kali guru. Pokoknya beres. Mun masalah tuh ulun sudah mahadam ngarannya. Ada bolang ulun ini mengangkat kada kuat guru duit kada punya juga. Kemudian pintar kada juga, tapi mun pian kemana-mana sopir ulun driver guru ya. Pen guring aja sudah pen guring. Ulun yang pen datang pokoknya, tolak sampai ke rumah. Nah itu bahadam juga. Nah orang yang demikian ini bahadam bisa mendapat ma'rifat. Mau bukti ben? Kubuktikan. Contoh ini. Saya bagus sama Pak Camat. Bagus benar bantu Pak Camat. Bantu benar. Pasti Pak Camat Gus punya anak kah? Punya anak lu 6 ban Pak Camat. Masukkan di camat kena aku yang bantu. Ya kalau. Men paham, ada paham ngalih repot bandir sama kada paham nek. Jadi kayak itu kita sama wali, sama guru, biar baik. Mesti guru, kamu punya anak kah? Podokan ke aku. Doanya khusus Pak. Jadi wali anak pian. Itu maksudnya. Pian punya apa, yang saya bisa apa, bantu. Makrifat Allah akan diturunkan. Ini gak ada. Sudah goblok. Mawalah. Sudah apa namanya, gak pintar pulangnya sama ya, goblok sama pintar lah. Oma disuruh bantu menghampar apa namanya batu kadakon. Ojar malah jawabnya apa? Wani biro. Nah. Wani biro jar. Oh sedang jauh orang kayak ini. Karena sudah bahasa Banjar kada berlampu. Orang kada berlampu tuh ranjah taros. Nah inilah makanya bisa jadi karena sakit yang sabar beribadat Allah turunkan ma'rifatullah, itu asbabnya. Bahadam. Mun bahadam pian, mun kada anak pian, cucu sampian. 7 turunan ndak? Buktinya apa? Saya punya pondok di Banyuwangi, pondoknya namanya Tugung, pondok Al-Azhar. Kami buka di internet ke kanal kayak Al-Falah. Sebenarnya saya disuruh ngajar di sana, saya tidak mau. Saya melencar di
Kalimantan ini. Nah, di sana itu tahulah pondok Misbahul Munir. Misbahul Munir, Pak Ustadz Imam. Itu abahnya Bahadam menimbakan menimba untuk kakaknya istri saya. Bahadam sama Ki Abbas. Kemudian setelah Bahadam berapa tahun, kemudian pindah di Kalimantan. Ternyata benar punya anak Pak Imam punya pondok pesantren Misbahul Munir itu. Orang Imam itu dulu lahirnya di pondok saya. Yang merawat abah, kai. Jadi itu contoh yang tanyakan Sidin, ada percaya. Tanyakan. Ini contoh. Jadi asbab itu akibat ada asbabnya. Bisa jadi karena pian sakit tapi tekun ibadah, karena umumnya orang sakit karena ibadah. Bisa jadi berhadam pian. Ini penyebabnya. Bisa jadi pian ini punya keturunan. Contoh, mun abahnya sugih bang, anaknya pasti apa? Otomatis warisannya ke anaknya. Perkara dijual nggak dijual, yang nyata warisan mesti jatuh ke anaknya. Tinggal anaknya mau menjaga, merawat apa tidak. Kadang-kadang abahnya berdoa, Rabbana, karena ada doanya orang Jawa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Para kiai pasti punya doa itu. Apa artinya? Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, jadikan istri-istri saya, itu jamak taksir, banyak bukan satu. Wa zuriyatina, dan anak cucu saya ya Allah, qurrata ayun, yang menyenangkan hati orang yang soleh-soleha. Wa ja'ana lil muttaqina imam, dan besok menjadi imamnya orang takwa, jadi tuan guru. Jadi semua kiai pasti punya doa itu. Kalau dia punya ijazah sanad lengkap, khusyuk ibadahnya, anak-anaknya berkat doa itu jadi ulama-ulama besar. Maka di Jawa kalau Gus-gus atau Habib ini enak, Habib ini kalau Habib ini wah bahaya. Ini sudah punya dato. Para Gus-gus itu kai-kainya yang berdoa. Makanya sumat kalau belajarnya sama Pak, tapi pemahamannya beda. Kan doanya tadi. Makanya Bapak Ibu saya hormati. Hadis asbab yang Allah beri makrifat. Gak ada akibat tanpa asbab. Salah satunya yang bisa kita berhadam. Ulama-ulama besar berhadam. Ilmu itu Pak 70% dengan berhadam, 30% dengan kepintaran. Nah, saya ulangi, ilmu itu didapat ujar orang bijak, 70% berhadam, 30% itu dengan bersungguh-sungguh. Ulama besar berhadam. Mau bukti pian? Satu, abah guru sekumpul itu berhadam memijiti Guru Husain Qadri. Nah, sidin dipijitinya pas kumpul. Guru Husain Qadri tukang pijitnya pas kumpul. Berkahnya tukang pijit Guru sekumpul Sidin Aulia Bila. Ki Hamid Pasuruan itu tukang cukurnya Sehon, gurunya di Pasuruan. Kalau kada dicukur KAB Ki Hamid Pasuruan kada hakon, maka jadi wali. Kiai yang dikatakan Quran Nang Saroni sama Guru Saroni Abadan Bangil di Mekahnya berhadam tukang bawa tongkatnya sama sandalnya sama kitabnya Guru Amin Qutbi. Saya dulu berhadam sama guru saya sampai sidin berak saya payungi. Berak sidin saya payungi. Hujan. Berhadam itu membikin asbab ma'rifatullah. Biar berhadam sama guru-guru nek bentuk apa sesuai, enggak harus tiap hari kada sesuai pian bidang pen apa. Ulun guru
Mun gambar itu bagian ulun kurai. Ulun rincikan sampai detail. Itu larang bae. Tapi mun pian khusus pen gratis kurai. Apa bilang saya? Itu hadam pindangan itu. Ulun mun masalah biar sampean brengsek ya, tapi berhadam fa insyaallah Allah beri taufik hidayah amin. Selongor-longor kita itu jangan melawan Allah. Kalau bisa membela Allah, biar kita nakal, ngakui ulun nakal brengsek Allah, tapi cinta sama ulama Allah. Tapi ya jangan gitu terus. Artinya senakal kita sudah ngaji sama sebayang, itu aja. Itu solusi yang paling enak. Karena hidayah taufik milik Allah bukan milik kita. Nah ini, jadi sudah panjang lebar saya jelaskan. Semoga seiring dengan penjelasan ini hidayah taufik masuk kepada saya dan sampai seberatan, sehingga kita bisa mengamalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aqna bil ilmi wa zina bil ilmi wa bil taqwa wa jambina bil afiyah wa man yattaqillah yaj'alu makhrajan rizqu min haitsu la yahtasib wa tawakkal 'ala Allah hasbu innallaha baligh amri kulli syai'in qadra bi barakati ma jarisal ilmi bi barakati si Abdul Qadir Jilani barakati si Abdul Karim As-Samani barakati si Arsad Al-Banjari bi barakati Guru Zaini Abdul Ghani istajib lana ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal awalnya. Iya. Demikian tadi uraian Al-Hikam Ibnu Athaillah yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita berataan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami umumkan bahwa majelis bulan Kena yaitu tanggal 31 ya, tanggal 31 Juli atau malam Ahad malam 1 Agustus. Jadi minggu pertama bulan Agustus. Insyaallah akan kita adakan majelis bulanan kembali. Mudah-mudahan kita berataan bisa hadir kembali di majelis ini dan kita termasuk orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.